umat Islam konsentrasi mendidik, sementara teman-teman di luar sana nih, ya, yang jauh di luar sana, itu sibuk dengan duniawi. Kami sibuk dengan akhirat, mendidik anak kami. Kenapa? Karena kita memiliki dua rumah. Rumah yang akan kita tinggalkan dan rumah yang akan kita tuju. Orang yang menggunakan akal sehat lebih mengutamakan rumah yang akan dituju daripada rumah yang ditinggalkan. Apalagi kalau sudah noise kayak begini. Meme, demio dulu me. Seperti itu. Jadi kita punya dua rumah. Meme, sabar ya sayang. Kita tinggalkan rumah dan kita akan menuju kepada rumah berikutnya. Kita udah tahu umur kita paling 100, 200 pula. Paling 70, 80 tahun. Ini akan kita tinggalkan mutlak. Agama apapun itu sadar kita akan meninggalkan dunia ini menuju kepada kehidupan berikutnya. Maka mana rumah yang akan kita percantik, yang akan kita tinggalkan atau yang kita tuju? Tentu yang kita percantik adalah rumah yang akan kita tuju. Bagaimana cara mempercantik itu? Dengan amalan-amalan ibadah, dengan mendidik generasi kita, memberikan yang terbaik kepada lingkungan kita. Itulah makanya dikatakan rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena tujuan kehidupan kita adalah untuk menuju kepada kehidupan berikutnya. Maka yang dipercantik catnya, yang dipercantik pondasinya, yang dipercantik dindingnya, plafonnya, perabotnya adalah rumah yang akan kita tuju. Kata Yesus, perbanyaklah harta surga, sebab harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga ini? Mobil? Bukan. Rumah? Bukan. HP? Bukan. Tapi amalan baik, amalan kebajikan. Karena manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Berarti amalan, perbuatan. Begitu juga dalam Islam. Ajaran para nabi semuanya kayak begitu. Nah inilah kemudian celakanya kalau ada agama menghilangkan aturan-aturan demi untuk keselamatan. Nggak bisa. Semakin banyak aturan, semakin membuat orang itu menjadi selamat. Kalau di agama semakin banyak aturan, semakin membuat orang dosa, itu bahaya. Sebuah negara ketika aturannya semakin banyak, maka negara itu akan semakin maju. Kenapa? Aturannya menjadikan penduduknya menjadi taat kepada pemerintah. Tapi kalau sebuah negara menghilangkan aturan, lampu merah dicabut di mana-mana, nggak ada lagi lampu merah, nggak ada lagi SKCK, nggak ada lagi semua, hancur sebuah negara karena tidak adanya aturan. Hanya menggunakan logika saja. Jangan begini, jangan begini, kasihi. Itu hancur sebuah negara. Hancur. Begitu ada pelanggaran, kasihi. Mana SIM? Ya, saya maafkan, besok jangan lagi. Hancur sebuah negara. Semakin banyak aturan, cerminan bahwa sebuah konsep, ya, ketataan itu pasti lebih baik. Untuk itulah kemudian lucu kiranya kalau ada aturan dihapuskan dengan cara menjadikan orang lain menjadi korban. Demikian. Silakan Bang Meme. Tadi datang udah apa? Ayo, silakan. Terima kasih ya, saya terima kasih sudah diberi ruang oleh Ketemu lagi kita. Oke Bang Juma, saya tambahkan Bang Juma ya. Iya, silakan. Ya jadi begini ya, memang perbuatan baik manusia di muka bumi itu memang itu penting. Tetapi yang menjadi persoalan begini ya, orang yang tidak beragama saja mereka melakukan perbuatan baik sama seperti orang beragama. Contoh seperti macam ateis ataupun agnostik. Mereka tidak punya agama, mereka tidak punya pedoman, mereka tidak punya tuntunan. Tetapi mereka perbuatan mereka itu kalau saya lihat itu sama seperti orang beragama. Apa alasan mereka itu berbuat baik sama seperti orang beragama? Karena mereka itu hidup di dalam dunia yang punya hukum. Mereka hidup di dalam negara yang punya hukum. Mereka takut akan hukum negara. Karena hukum negara itu hampir mirip dengan hukum agama. Tetapi ketika manusia yang tidak pernah mengenal Allah, lalu dia melakukan perbuatan baik sama seperti orang yang mengenal Tuhan, orang yang punya kitab suci, itu berbeda. Orang yang berbuat baik sama seperti orang yang punya agama, itu hitungannya beda. Orang yang berbuat baik tetapi kalau dia tidak mengenal Tuhan yang benar, maka orang tersebut tidak akan mencapai ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang berbuat baik sekaligus dia mengenal kepada Tuhan yang benar, maka orang tersebut akan dijanjikan keselamatan berkaitan tentang hari akhir. Nah, Tuhan yang benar itu yang saya temukan itu hanya ada di dalam Kristen. Tidak ada agama-agama yang lain itu mengajarkan tentang Tuhan yang benar, tetapi saya hanya menemukan Tuhan yang benar itu hanya ada di dalam Alkitab. Karena Alkitab itu bisa membuktikan keberadaan Tuhan, bisa membuktikan siapa Tuhan itu, bisa membuktikan eksistensi Tuhan.
bisa membuktikan kepada manusia yang punya akal bahwasan dia adalah Tuhan yang benar. Nah, ketika kita sudah menyembah kepada Tuhan yang benar, lalu kita mengikuti perintah-perintahnya, maka kita akan memperoleh keselamatan itu. Tetapi kalau kita hanya berbuat baik tetapi tidak mengenal kepada Tuhan yang tepat, tidak pada sasarannya, maka kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi iming-iming kita untuk masuk surga, untuk menikmati kenikmatan surga itu tidak ada guna, karena kita menyembah kepada Tuhan yang salah. Silakan Bang Yuma. Iya, baik. Jadi gini, di mute dulu Bang. Jadi ketika kita berbicara mengenai sebuah agama, berbicara berarti tentang kaidah. Kaidah berarti rentetannya adalah rukun. Rukun artinya sesuatu yang harus ada. Kapan itu tidak ada, maka agama tersebut rapuh. Sebuah agama pasti memiliki Tuhan. Dan karena memiliki Tuhan, maka memiliki konsep bertuhan. Karena memiliki konsep bertuhan, maka memiliki tata cara prosesi ibadah kepada Tuhan. Nah sekarang permasalahannya adalah, siapa yang punya agama, yang aturan prosesi ibadahnya itu dibuat-buat. Bukan Tuhan yang membuatkan aturannya. Ini dulu. Ini dulu. Orang ateis mungkin ajarannya bagus, pola kehidupannya cenderung baik, karena memang pada kodratnya tidak akan mungkin kemudian manusia makan langsung dengan mulutnya di piring. Ada tangan. Berbeda dengan asu, berbeda dengan ayam, berbeda dengan sapi. Jadi tanpa agama pun manusia itu punya attitude. Tanpa agama pun manusia itu sudah punya norma. Sekarang permasalahannya adalah kita ini manusia yang punya moral, punya akal. Artinya ketika kita manusia yang punya akal, maka unsur pencipta akan menerapkan kemudian satu instrumen sempurna, di mana instrumen ini sejalan dengan logika yang dimiliki oleh manusia. Ayam diberikan sebuah buku panduan, ayam tak ngerti. Sapi juga demikian. Ketika manusia yang punya akal diberi buku panduan, maka akan terkoneksi. Sekarang permasalahannya ada dua pilihan. Buku panduan yang diberikan sejalan tak dengan akal? Atau justru bertentangan? Kalau sejalan dengan akal berarti itu dari Sang Maha Pencipta yang Maha mengetahui dengan akal kita. Tapi kalau buku itu bertolak belakang dengan akal kita, berarti ada dua. Yang memberikan ini bukan Tuhan, atau Tuhan yang memberikan ini lupa ingatan. Sebuah motor diberikan buku panduan tentang mengoperasionalkan perahu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sebuah kulkas diberikan buku panduan sebagaimana mengoperasionalkan mobil, nggak mungkin, nggak cocok, harus kemudian sesuai. Nah inilah fungsinya akal. Terkait dengan agama, Al-Quranul Karim menjelaskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus utusannya, rasulnya, dengan membawa petunjuk. Membawa petunjuk. Jadi petunjuk ini ketika diberikan kepada orang yang tidak berakal, tidak bisa menerima petunjuk itu. Yang namanya petunjuk artinya adalah tuntunan untuk melangsungkan kehidupan kepada kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, agama, dinul, millah yang benar, untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang di luar agama tersebut membencinya. Sekarang mari kita uji. Kata Al-Quran Surah As-Saff ayat 9, Tuhannya umat Islam mengutus rasulnya membawa petunjuk, membawa agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang di luar agama Islam itu membencinya. Mari kita uji sekarang. Apa yang kita akan berikan? Salah satu misalnya tentang konsep bertuhan. Di Islam unggul enggak dengan Tuhan-Tuhan di luar agama Islam? Unggul dia. Unggul. Kenapa? Islam Tuhannya mau dihujat, silakan Anda hujat Tuhan kami. Yang mana yang Anda mau hujat? Tuhan yang mana? Anda tak bisa melihatnya, Anda tidak bisa membuat karikaturnya. Kenapa? Laisa kami selihi syai'. Tuhan kami tak bisa dilihat oleh Anda. Tuhan kami tidak bisa ditelaah oleh pemikiran Anda. Tuhan kami tidak bisa kemudian diserupakan dengan apapun oleh Anda. Itu Islam, unggul dia. Bagaimana dengan Tuhan saudara? Mohon maaf nih, Tuhan saudara satu minggu tidak kentut, kena lever. Nah, coba, ini mohon maaf. Makanya Al-Quran mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Berbicara mengenai Tuhan yang kami sembah dengan Tuhan yang saudara sembah, mohon maaf, levelnya justru tak akan pernah bisa dibandingkan. Nah, ini contoh. Maka logika kita berpikir agama aturan sebuah keyakinan agama tidak bisa kita lihat dari sebaik apa orang yang menjadi pemeluknya, tapi yang menjadi pokok primer adalah buku petunjuk agama tersebut. Demikian. Kopi saya sudah habis. Wow, luar biasa apa yang dipaparkan oleh Bang Jumani, sangat menggebu. Beliau ini yang saya suka. Bang Jumani sangat menggebu. Beliau. Oke, saya lanjutkan ya. Ini noise lagi siapa ini di mute? Al Ayubi ya. Bang Arif. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya sukanya Bang Jumani semangatnya ya. Oke, baik. Beliau ini mengklaim bahwasan Tuhan yang paling benar itu konsepnya itu adalah Islam. Baik, begini ya. Saya ingin mengatakan kepada Bang Juma ya. Konsep yang terkonfirmasi di dalam kitab yang diimani oleh Bang Juma itu harus dilakukan penelitian terlebih dahulu, baru kita memahami Tuhan itu yang benar. Caranya bagaimana cara untuk menelitinya? Kita harus melihat dari sisi historis. Sisi historis kitab ini dibuat itu historisnya seperti apa. Nah, setelah kita melihat dari sisi historis, kita telah isi di kitab itu. Nah, contoh begini ya, saya tidak mengambil dari Al-Quran, tetapi saya mengambil dari hadis Sahih Muslim 6441 ya. Di situ dikatakan Tuhan itu sakit, minta untuk dikunjungi oleh anak cucu Adam. Lalu Tuhan itu lapar, minta diberi makan. Lalu Tuhan itu haus, minta diberi minum. Jadi kalau kita uji misi di sini, ini Tuhan tidak lolos uji menjadi Tuhan. Tuhan sakit minta dikunjungi, Tuhan lapar minta dikasih minum. Tuhan lapar minta dikasih makan, Tuhan haus minta dikasih minum oleh manusia. Saya tidak berbohong ya, tolong buka di dalam Sahih Muslim 6441 ya. Tuhan mengeluh sakit, Pak. Apakah layak Tuhan itu sakit? Tuhan mengeluh lapar, apakah layak Tuhan itu lapar? Tuhan mengeluh haus, apakah layak Tuhan itu haus? Kan tidak mungkin. Nah, Tuhan kami ini tidak pernah mengeluh. Itu Yesus yang lapar. Jangan Ikan goreng nih. di Dewa malah moderator kau. Enggak, Cimen potong-potong ya. Nggak boleh. Jangan dong. Biar ada. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau diuji ini Tuhan ini tidak lolos kriteria. Kalau Tuhan kami apakah dia mengeluh sakit? Tuhan kami apakah dia mengeluh lapar? Tuhan kami apakah dia mengeluh haus? Tidak ada. Tuhan kami itu hakikatnya adalah roh yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 20 di dalam Yohanes 20 ayat 24, disampaikan oleh Ayub di dalam 33 ayat 4. Jadi Tuhan itu adalah roh. Bagaimana mungkin roh itu bisa minum? Bagaimana mungkin roh itu minta makan? Bagaimana mungkin roh itu sakit? Tetapi dalam konteks inkarnasi menjadi manusia, tetapi dalam konteks dia bertefani menjadi awan ataupun api, namanya juga makhluk. Makhluk itu sesuai dengan kodratnya untuk manusia. Manusia kodratnya apa? Lapar, minum. Itu dalam konteks apa? Dalam konteks inkarnasi, tetapi berbicara tentang hakikat, Tuhan kami tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah sakit, minta dikunjungi. Jadi kriteria Tuhan ini harus kita telusuri terlebih dahulu di dalam kitab ini. Kira-kira benar Tuhan ini lolos uji nggak? Kalau tidak lolos uji ya jangan menyembah. Itu yang pertama. Lalu kita lihat syariat-syariat yang disampaikan Tuhan ini kepada orang-orang yang mengikuti ajarannya. Syariat apa? Laki-laki itu disarankan untuk kencing duduk. Bayangkan saja, kita lihat dari para nabi sampai sekarang itu tidak ada para nabi mengajarkan laki-laki itu kencing duduk. Untuk membedakan antara wanita dan laki-laki itu dari cara kencing. Wanita identik dengan kencing duduk, laki-laki itu kencing berdiri. Kalau laki-laki kencing duduk, ini patut dicurigai. Ini wanita atau pria? Syariat-syariat seperti ini harus diperhatikan. Kalau syariatnya ini tidak sesuai dengan kodrat manusia, saya katakan ini bukan Tuhan yang benar. Lalu Tuhan mengajak orang, menyuruh orang untuk membunuh cicak supaya mendapatkan pahala 100 kali lipat. Apa alasannya harus dibunuh cicak? Karena pada zaman Ibrahim itu cicak inilah meniup api, Ibrahim menjadi terbakar. Jadi dendam ini diperintahkan Tuhan, bahwasan dendam ini diperintahkan Tuhan supaya cicak ini harus dibunuh. Apa alasannya? Ya karena dia meniup api kepada Ibrahim sehingga Ibrahim terbakar. Jadi siapa yang membunuh cicak akan mendapat upah 100 kali lipat. Hah?
Kok bisa begini ajarannya? Membunuh hewan mendapatkan upah. Apa salah cicak? Lalu ada lagi syariat mengatakan kalau ada lalat masuk ke dalam gelas, jangan dibiarkan dia lolos, tapi celupkan aja langsung diminum. Akal syariat seperti ini kan tidak masuk akal. Ini berlawanan dengan akal manusia. Kita lihat secara realitas ya, ketika ada lalat itu baru mau menghinggapi minuman saja kita sudah usir, apalagi mencelupkan ke dalam lalu kita minum. Berarti ini ajaran bukan dari Tuhan. Saya tidak yakin. Masa Tuhan mengajarkan orang seperti ini? Tidak yakin saya. Silakan Bang Juma. Ya baik. Ini suara apa ya? Bang Juma, aku Iya. dulu menjawab ya Bang Juma, walaupun aku Kristen, walaupun dia Kristen. Kalau terkait tentang soal makanan yang dikatakan Allah itu sakit gini, di dalam Alkitab itu pun dikatakan juga bro. Di dalam Matius 25 ayat 35, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku. Contohnya kepada jemaatnya, itu arti daripada teologianya, bukan contohnya Allah itu sakit, bukan. Oke. Iya, nanti kau lawan saya, nanti kita sama Kristen, nanti kau lawan saya, biarkan Bang Juma narasi dulu. Nanti kau lawan saya habis itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saudara kemudian membawa hadis yang kemudian dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat. Ini pada hari kiamat nih. Ini pada hari kiamat. Wahai anak Adam, aku sakit, namun engkau tak menjengukku. Lalu kemudian anak Adam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu? Sementara engkau ada Rabbus samawati wal ar, engkau adalah pencipta langit dan bumi. Yakni engkau tidak butuh kepada aku hingga aku menjengukmu. Allah Azza wa Jalla menjawab, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan menderita sakit, namun engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapatiku di sisinya? Makanya Allah itu dekat dengan orang-orang yang sakit. Allah subhanahu wa ta'ala mengecam kemudian orang-orang yang mendustakan agama Islam. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama Islam itu? Mereka yang kemudian mengaku Islam tetapi menghardi orang-orang duafa, menghardi orang yang miskin, menghardi anak yatim, dan tidak kemudian memberi makan kepada orang yang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa kata Allah? Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Ini yang dimaksud. Jadi bukan Allah itu kemudian sakit, bahwa Allah itu sakit, tidak. Hadis ini tidak ada masalah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, Kul aghairallahi attakhizu waliyan fatiris samawati wal ar wa huwa yut'imu wa la yut'am. Kul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan, dan tidak diberi makan, dan tidak diberi makan. Katakanlah, kul, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu masuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Allah yang menyediakan semuanya yang ada di atas muka bumi ini. Allah sakit maksudnya apa? Bagaimana mungkin ya Rabb, engkau adalah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin aku mau menjengukmu sementara kau adalah pencipta? Apa kata Allah? Wahai si fulan, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku lagi sakit, tapi kamu tidak menjenguknya? Ini maksudnya. Nah sekarang coba kita lihat di kitab saudara, Matius 25. Apa yang diterangkan Yesus? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Apakah ini benar-benar terjadi? Benar-benar terjadi. Kenapa? Karena Tuhan saudara manusia. Ini terjadi beneran.
Karena Yesus itu manusia. Begitu dia lapar, dikasih makan. Begitu dia haus, dikasih minum. Dia benar manusia. Berbeda dengan keadaan yang tadi. Jadi apapun yang Anda narasikan, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kemudian, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan membawa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan juga Allah mengatakan begini, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wan nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia ateis, kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pembawa berita peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Aku mengutusmu sebagai pembawa peringatan, sebagai pembawa kabar gembira. Tapi sebagian besar dari mereka kemudian tidak mengetahui. Padahal kita sudah mengajarkan nih. Torah untuk Yahudi, Injil untuk Yahudi, kita bukan Yahudi, ada Al-Quran datang untuk kita. Kami sudah memberitahukan. Tapi Anda kemudian ketika diberi peringatan, Anda lebih cenderung kepada kesesatan. Demikian. Jadi sebuah aturan itu harus terkoneksi dengan logika, dengan akal. Kapan tidak terkoneksi dengan logika berarti irrasional. Segala sesuatu yang irrasional berarti tidak seimbang. Segala sesuatu yang tidak seimbang pincang dia, timpang dia. Yang ada adalah jatuh. Demikian, silakan. Iya, luar biasa paparan Bang Jumo ini, sangat semangat ya. Saya ingin menjawab. Bang, tolong diluruskan tadi Bang pernyataan Meme. Sebentar Me. Tadi sebentar Me. Tadi ente mengatakan kepada Bang Juma, kepada kami, mendafikan Bang, membunuh Tuhan bisa masuk surga. Tadi ada pernyataan lebih percaya membunuh Tuhan masuk surga daripada membunuh cicak dapat pahala. Silakan Bang. Dewa ini nggak dengar apa yang Soalnya ini menggelitik banget Bang. Saya tidak mengatakan membunuh, membunuh cicak, Dewa. Membunuh cicak dapat pahala. Aduh, gimana sih Dewa ini? Betul. Baik-baik, Iya, membunuh cicak dapat pahala itu dalam Islam. Begini, Me. Membunuh cicak dapat pahala. Iya, saya mendengar. Membunuh cicak dapat pahala, membunuh Tuhan bisa masuk surga. Mana yang lebih rasional, Bang? Itu Bang pertanyaannya. Dulu, sabar dulu. Sebentar dijawab dulu sama Bang Juma supaya enak kita. Silakan Bang Juma. Jangan disiksa kita, biarkan dulu pelan-pelan. Oh baik, kalau seperti itu. Sebenarnya saya pengen bantah ini Bang. Ya udah nggak apa-apa, lanjut. Iya, jadi cicak yang dimaksud dalam hadis itu bukan cicak yang ada di Indonesia. Oke, udah gili. Iya, lanjut. Nanti aja kita bahas. Ini masih giliran Bang Meme loh, jangan dipotong-potong. Iya, dia ngamuk, masa dia pukul-pukul itu. Ada yang bertukang. Ya, silakan Bang Meme. Oke, jadi begini Bang Juma. Bang Petra, tolong jangan disanggah Bang Meme ya. Kita selama Kristen. Biarkan Bang Meme dengan Bang Juma, oke? Bang Petra sayangku, diam Tante ya. Dani jangan diatur. Kalau Petra benar menurut dia Meme salah, jangan dibiarkan kesalahan itu merajalela. Nanti ku tendang nanti Bang Petra aku itu. Jangan. Diam ya Bang Petra. Diam. Oke, saya lanjutkan moderator ya. Jadi begini ya, saya sebelumnya itu sudah menjelaskan begini, bahwasan Tuhan kami berbicara tentang hakikatnya itu adalah roh. Dia itu tidak pernah sakit, tidak pernah minta makan, tidak pernah minta dikunjungi. Itu saya berbicara tentang hakikatnya. Jadi mana mungkin roh itu bisa minta makan. Tunggu hadiah naik habis dulu baru saya lanjutkan. Oke, udah. Jadi Tuhan kami itu adalah roh. Bagaimana mungkin dia itu minta makan? Tidak mungkin. Yang saya jelaskan tadi itu ketika dalam konteks inkarnasi sebagai manusia, dia mengambil daging manusia, itulah kodrat manusia itu adalah mengalami kelaparan, haus. Jadi kalau Yesus mengatakan bahwasan dia minta makan, dia haus, dia telanjang dikasih pakaian, dia di dalam penjara, dia dikunjungi, itu dalam keadaan sebagai manusia. Makanya hebatnya Tuhan kami itu bisa berinkarnasi dan berteofani. Tuhan yang benar itu adalah bisa berekstensi yang disaksikan oleh banyak orang secara langsung, itu baru Tuhan yang benar. Paham ya? Saya lanjutkan lagi ya. Saya mengutip paparan Bang Juma tadi, beliau mengatakan bahwasan Muhammad itu diperuntukkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Saya akui itu benar. Muhammad itu diperuntukkan kepada seluruh bangsa-bangsa, tetapi bukan Al-Qur'annya.
Saya tidak pernah menemukan sebuah narasi yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran seperti di dalam Injil. Yesus itu memberikan amanah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Saya tidak pernah menemukan itu. Tetapi Injil itu disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu terkonfirmasi di dalam An-Nahl 125 itu bahwasan ajalah orang-orang kafir itu berdebat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan sebuah saran kepada umat muslim itu, ajak mereka itu berdebat, bukan untuk memberitakan Al-Quran kepada segala bangsa. Muhammad boleh saja diperuntukkan kepada segala bangsa, tetapi Al-Quran tidak ada. Saya tidak pernah menemukan itu. Secara personal oke, saya akui Muhammad untuk segala bangsa, iya boleh. Tetapi Al-Quran tidak ada, jadi jangan dipaksakan itu. Al-Quran itu saya ulang sekali lagi bahwasan Allah Subhanahu Wa Taala menyarankan kalian itu ajak orang kafir itu kalau bisa berdebat setiap hari, tetapi dengan cara yang benar. Harus berdebat dipaksa. Tetapi Alkitab tidak seperti itu. Alkitab itu diperuntukkan kepada segala bangsa karena Yesus sudah memberikan amanahnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, dan terbukti ketika murid-murid Yesus itu memberitakan Injil kepada segala bangsa yang bukan berasal daripada bangsa Yahudi ataupun di luar daripada bangsa Yahudi, yaitu bangsa Goim. Nenek moyang kami itu menerima apa yang diberitakan oleh para rasul, dan kami sekarang ini menerima warisan daripada para rasul. Mereka itu mendokumentasikan sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Yesus secara langsung, dan amanah itu mereka lanjutkan, mereka jalankan. Artinya Alkitab, khususnya perjanjian baru yang disebut dengan Injil atau perkataan-perkataan Yesus yang sudah didokumentasikan menjadi sebuah kitab itu telah diberitakan kepada segala bangsa, sudah kami terima. Al-Quran bagaimana? Tidak ada. Coba kalian tidak percaya, cari di dalam Al-Quran itu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kalian untuk memberitakan Al-Quran kepada segala bangsa. Tidak ada. Mau kepala ke bawah, kaki ke atas pun kalian tidak akan temukan itu. Al-Quran itu hanya diperuntukkan kepada tanah Arab, bukan untuk kepada segala bangsa, karena saya tidak menemukan narasi itu. Jadi tolong dipahami itu. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Masya Allah. Jadi ketika saudara berbicara mengenai fungsi Al-Quran diwahyukan oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Ya, terkecuali kalau Anda bukan bagian dari alam semesta ini, wallahu alam bissawab. Lalu Allah kemudian menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami mengutus engkau dengan membawa keterangan dan kitab, dan kami turunkan az-zikr kepadamu, yaitu Al-Quran, agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia. Litubayyana lin-nasi, apa yang telah diturunkan kepada seluruh manusia tersebut, agar seluruh manusia tersebut memikirkannya. Ini Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Litubayyana lin-nasi. Sedangkan kalau kita berbicara tentang kitab saudara, ini tak kasih ya saudara ya, di dalam Lukas 1 nih, kita berbicara terkait dengan kaidah. Ini kaidah artinya ketetapan dalam sebuah agama. Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari semulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya teratur untukmu. Untukmu. Untuk siapa? Untuk satu orang. Siapa? Theophilus. Man huwa? Siapa dia? Theophilus ini. Ya satu orang saja. Jadi Lukas diceritakan untuk satu orang saja. Seperti itu, Bung. Silakan. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Saya sudah katakan tadi bahwasan tidak ada amanah yang diberikan langsung oleh Muhammad kepada sahabat-sahabatnya. Tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasan Al-Quran itu hanya diturunkan kepada Muhammad, lalu dari Muhammad inilah akan diberitakan kepada segala bangsa. Kita lihat historis, apakah Muhammad sudah memberitakan Al-Quran kepada segala bangsa? Tidak ada. Yang memberitakan Al-Quran kepada segala bangsa ini adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad. Mereka mengambil dokumentasi yang didokumentasikan oleh sahabat-sahabatnya Muhammad itu, lalu mereka memberitakan Al-Quran kepada segala bangsa, tetapi mereka tidak pernah menerima legitimasi secara langsung daripada Muhammad. Artinya, yang dilakukan oleh umat muslim sekarang ketika mereka memberitakan Al-Quran ini kepada segala bangsa ini, tidak ada legitimasi secara langsung daripada Muhammad. Tetapi Alkitab sudah sangat jelas. Yesus memberikan amanah, legitimasi secara langsung.
harus dipahami dulu. Legitimasi itu penting. Paham Bang Juma? Saya lanjutkan lagi ya. Berkaitan tentang Lukas ya. Lukas itu berkaitan tentang Theophilus itu, teolog Kristen itu menafsirkan ada dua. Theophilus itu artinya orang yang berpangkat, dan Theophilus itu bahasa Yunaninya itu artinya kepada jemaat. Jadi ada penafsiran dua dari teologis Kristen itu, bahwasan Theophilus itu bisa diartikan kepada seorang yang berpangkat, Theophilus itu diartikan kepada jemaat, artinya seluruh jemaat, bukan kepada personal. Masih di sini masih ada penafsiran. Tidak bisa dipastikan Theophilus ini bahwasan tertuju kepada satu orang yang berpangkat, bukan. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi Al-Quran menjelaskan dengan sangat rinci, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum, telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, wa shifa'ul lima fis sudur, bagi penyakit yang ada dalam dada kalian, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran ini menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, wahai orang Kristen, wahai orang ateis, wahai orang Hindu, wahai orang Buddha, qad ja'atkum, telah datang kepadamu mau'idatum mir rabbikum, pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, wa shifa'ul lima fis sudur, dan penyembuh dari penyakit yang ada dalam dada-dada kalian. Ini suruhan Al-Quran, jelas ini. Jadi Al-Quran kemudian itu bukan hanya untuk orang Arab, untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, dalilnya sudah ada. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamin nathira. Al-Quran dari Tuhan yang Maha Suci melalui hambanya Rasulullah Muhammad SAW diwahyukan untuk supaya Al-Quran ini menjadi peringatan kepada seluruh alam semesta. Di sini jelas tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu, karena memang sudah dijelaskan. Jadi kalau dikatakan bahwasanya tidak ada perintah, loh, Rasulullah diterangkan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, adalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Kaffatan linnas, seluruh manusia. Nah, sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Yesus, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yesus nih. Kemudian Yesus berpesan kepada muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah engkau ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa-bangsa dari umat Israel. Dalil, Paulus juga mengakui. Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat, aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Paulus sendiri yang mengaku. Berarti baik Paulus maupun Yesus mengakui murid-murid Yesus hanya untuk Bani Israel saja, dan Yesus untuk Bani Israel saja. Sedangkan Al-Quran kaffatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Makanya seruannya ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia. Makanya dikatakan Al-Quran itu sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Kenapa Al-Quran disebut sebagai kabar gembira dan peringatan? Karena Al-Quran bukan ditujukan kepada satu kelompok saja. Kalau dulu Tuhan berfirman hanya kelompok Yahudi, lalu Tuhan berfirman lagi hanya untuk golongan Nasrani. Tapi ketika kemudian Tuhan berfirman di Al-Quran, ini untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Kenapa bawa gembira? Karena tadinya kita tidak ada nabi, tadinya kita tidak ada kitab suci, yang ada hanya Yahudi, Israel, keturunan Yakub, kita cuma jadi penonton. Giliran Tuhan mengutus Al-Quran, mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu dikhususkan untuk kita seluruh manusia. Subhanallah. Oke, jadi kalau Anda membawa narasi Lukas, Theophilus, ya dia ini Theophilus ini adalah oknum manusia.
Anda mau mentafsirkan dia adalah kelompok, Anda mau mentafsirkan siapapun, silakan Anda cari siapa Theophilus ini. Anda akan temukan dia adalah salah satu kaisar. Anda akan temukan itu. Ternyata Theophilus itu adalah kaisar, tokoh pada saat itu, dan dia adalah manusia, seorang diri, pribadi tunggal. Dia bukan kelompok, dia bukan suku, dia bukan bangsa, tapi satu manusia. Dia adalah seorang kaisar. Silakan. Terima kasih atas waktunya ya. Jadi begini Bang Juma, Theophilus itu bahasa Yunani, bukan bahasa Romawi, bukan. Theophilus itu bahasa Yunani. Itu harus dipahami dulu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi Bang Juma mengatakan bahwasan Yesus itu datang hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Sekarang saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwasan apa alasan Yesus mengatakan bahwasan aku itu datang hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Pertama, Yesus itu datang kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel itu alasannya bahwasan pada zaman itu bangsa-bangsa lain yang disebut dengan bangsa Goim ini, mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan. Bagaimana mungkin mereka yang tidak mau mengenal Tuhan, mereka yang tidak mau menyembah kepada Tuhan, lalu Yesus datang kepada mereka? Yang jelas Yesus hanya mau datang kepada orang-orang yang mau menyembah kepada Tuhan, yaitu bangsa Israel. Nah, dia datang kepada bangsa Israel itu, dia menegakkan kembali hukum Taurat yang sudah ditinggalkan oleh bangsa Israel itu. Aduh, ada suara bising ini. Suara saya jelas nggak ini? Coba. Jelas. Oke. Yesus itu datang kepada Bani Israel itu, dia mengatakan bahwasan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel ini. Artinya dia datang kepada mereka itu untuk menegakkan kembali hukum Taurat yang sudah sebagian yang ditinggalkan oleh Bani Israel. Bangsa yang bebal ini sudah meninggalkan sebagian hukum Taurat. Maka Yesus datang itu menegakkan kembali hukum Taurat kepada mereka dengan mengatakan bahwa sampai runtuhnya langit pun satu iota daripada hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Konteksnya itu disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada bangsa Israel. Bahwasan sampai langit ini runtuh juga, hukum Taurat itu tidak boleh kalian batalkan, tidak boleh. Tetapi berkaitan tentang amanah-amanah agung yang diberikan kepada murid-muridnya itu, legitimasi secara langsung daripada Yesus, bukan seperti Muhammad. Muhammad tidak pernah memberikan legitimasi kepada sahabat-sahabatnya untuk memberitakan Al-Quran, tetapi Yesus secara langsung, sudah saya katakan tadi, terkonfirmasi di dalam Markus 16 itu, dia mengatakan begini, beritakanlah Injil kepada segala bangsa, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Konsekuensinya di sini bahwasan ketika orang tidak mempercayai Injil yang diberitakan oleh para rasul itu, konsekuensinya ada di neraka. Ini konsekuensinya. Jadi bagi orang yang tidak mau menerima Injil sebagai jalan kebenarnya itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Sebab Yesus sudah menjelaskan bahwa di hari penghakiman nanti dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mencampakkan mereka ke dalam lautan api. Mereka yang dicampakkan ini siapa? Orang yang mengingkari kitab yang diberitakan oleh para rasul. Jadi kita butuh tuh legitimasi itu yang penting. Lalu Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 10 ayat 16, dia mengatakan begini, bukan hanya domba-domba di kandang ini saja yang aku gembalakan, tetapi ada domba-domba yang di luar daripada bangsa Israel, mereka juga harus kugembalakan. Artinya umat yang berada di luar daripada bangsa Israel juga akan digembalakan oleh Yesus. Tetapi ternyata sebelum Yesus mengembalakan domba-domba yang di luar daripada bangsa Israel ini, dia sudah disalib. Maka sebelum dia disalib, dia itu harus memberikan amanah, sebab dia tidak akan mungkin melanjutkan misinya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Maka dia harus memberikan amanah kepada murid-muridnya untuk melanjutkan ajarannya, untuk melanjutkan misinya. Muhammad tidak pernah memberikan legitimasi kepada sahabat-sahabatnya untuk melanjutkan misinya. Tidak ada. Jadi bagaimana mungkin Al-Quran itu diberitakan untuk kepada segala bangsa? Tidak ada legitimasi. Silakan Bang Juma. Oke. Tolong di mute. Ya, tolong di mute. Jadi mau apa lagi saya menjelaskan kepada saudara? Sedangkan Al-Quran sudah jelas datang kepada Rasulullah, lalu kemudian datang kepada para sahabat. Yang diseru bukan cuman kaum jahiliyah, yang diseru bukan cuman kaum Arab, tapi yang diseru kemudian adalah seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas. Lalu diperintahkan kemudian untuk diberitakan kepada seluruh umat manusia. Dalilnya saya sudah bacakan kepada saudara tadi. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Rasulullah kemudian diperintahkan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Seluruh manusia. Kurang apa lagi nih kira-kira nih? Sementara Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni, harus mengikuti Rasulullah. Artinya kalau harus mengikuti Rasulullah, maka semua sahabatnya harus menyampaikan risalah Rasulullah.
Karena Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia, maka sahabat pun harus melakukan itu. Makanya Islam sampai di Indonesia. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, sekarang Anda mengatakan tentang Yesus, sedangkan Theophilus ini jelas sekali adalah seorang uskup di Kaisarea di Palestina. Ini yang saudara harus pahami. Itu menurut informasi yang ada di internal gereja-gereja lebih awal. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai Yesus, kenapa dia kemudian mengatakan dirinya diutus hanya untuk orang Israel? Kenapa? Karena cakupan ajarannya yaitu Taurat, hukum perjanjian lama yang menjadi acuan pengajaran, hukum-hukum, ketetapan, aturan, ketentuan, di mana semua itu hanya mencakup hukum dan perintah kepada Bani Israel saja. Tak ada kemudian aturan yang Yesus bawakan untuk di luar Israel, tidak ada. Yesus datang untuk Bani Israel. Kenapa? Cakupan pengajarannya memang materi untuk Bani Israel. Sedangkan Yesus tidak pernah mengenal perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah surat-surat yang dibuat untuk non-Yahudi, tidak dibuat untuk Yahudi. Yesus hanya untuk Yahudi. Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Yohanes 1 nomor 43, Yesus memanggil Filipus untuk memberitakan Injil Allah. Kisah Para Rasul nomor 8:35, Filipus mengaku memberitakan Injil Yesus. Berarti Yesus ketika berbicara mengenai pemberitaan, maka pemberitaannya hanya untuk Bani Israel saja. Jangan kita tambah ajaran Kristen muncul belakangan mendompleng ajaran Yesus, lalu kemudian diambilnya, dibawa nama Yesus, kemudian dijajakan kemana-mana. Yesus hanya untuk Bani Israel. Jangankan orang Kristen, wanita Samaria, wanita Kanaan yang hidup bersama Yesus, bertemu langsung, bercakap langsung dengan Yesus, interaksi mereka, beradaptasi mereka. Apa yang Yesus katakan kepada dia? Tidak patut makanan yang diberikan untuk anak diberikan kepada guguk. Ini Yesus loh yang mengatakan itu. Artinya tidak ada di dalam kehidupan Yesus menyinggung kemudian pengutusan dirinya sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah untuk non-Yahudi, nggak ada. Makanya seruannya apa? Shema Israel, Markus 12 nomor 29. Apa yang diterangkan? Siapa yang dipanggil? Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Makanya cakupannya itu adalah barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada anaknya, istrinya, orang lain dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat yang terendah di dalam kerajaan langit. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan kepada anak istrinya, orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, tapi menjalankan dan mengamalkan, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Sekarang permasalahannya, hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Berarti Yesus datang menggenapi Taurat untuk Bani Israel, bukan untuk yang lain. Nah, ini penting untuk saudara pahami. Sehingga ketika kita berbicara mengenai konsep sebuah agama, maka kita harus melihat kepada buku panduannya. Sekali lagi, ini yang terakhir yang saudara harus sikapi. Yesus tidak pernah mengenal perjanjian baru, khususnya kitab perjanjian baru. Yesus sama sekali tidak mengenal buku itu. Maka Andalah yang harus mempertanggungjawabkan buku Anda ketika isinya menorehkan, menuliskan tentang Yesus, menuliskan tentang ini dan itu. Sama Al-Quranul Karim, tak ada hubungannya Yesus Isa alaihissalam dengan Al-Quran, tak ada hubungannya Nabi Musa dengan Al-Quran, tak ada. Tetapi Al-Quran bercerita tentang mereka. Sama dengan kitab saudara. Kitab saudara tak ada hubungannya dengan Yesus, tak ada hubungannya dengan kitab saudara. Tapi kitab saudara bercerita tentang Yesus. Permasalahannya sekarang, nabi mana yang menuliskan kitab saudara itu? Siapa nabi tersebut? Siapa nabi yang menggunakan bahasa Yunani? Siapa nabi yang diutus setelah Yesus memberitakan Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Ini pertanggungjawaban yang harus Anda pikirkan. Demikian. Sedikit. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad itu untuk seluruh Islam, untuk seluruh bangsa. Sedikit. Sabar dulu Pak Sugi. Enggak apa-apa. Nabi Muhammad pernah mengirim surat kepada 5 raja, Romawi, Persia, Raja Kisra dan sebagainya. Ini dokumennya. Kata siapa? Bukan untuk seluruh bangsa. Jedor, sudah selesai. Oke. Iya, saya lanjutkan ya. Sabar dulu Pak Sugi ya, nanti baru ada waktunya nanti. Saya lanjutkan ya.
Jadi begini Bang Juma, saya akan menyampaikan secara pelan tetapi secara detail ya. Yesus mengatakan begini, bukan hanya kepada mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk dunia. Dengarkan baik ya. Bukan hanya kepada mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk dunia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang di situ tidak dikatakan setiap orang Yahudi. Itu apaan sih meme berisik banget? Aduh, ini dia lagi di kapal udah biar ya. Itu loh berisik banget apaan sih? Lagi di kapal. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi Yesus mengatakan begini, bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi untuk dunia. Artinya Yesus datang itu tujuan pertama itu kepada Bani Israel karena mereka yang mau menyembah kepada Tuhan, tetapi dia juga akan memberitakan Injil itu berkaitan tentang keselamatan itu kepada segala bangsa. Maka sebelum dia terangkat ke surga, dia harus memberikan amanah terlebih dahulu kepada murid-muridnya untuk melanjutkan misinya itu untuk menginjili orang-orang kafir yang di seluruh dunia. Inilah misi Yesus untuk menyelamatkan mereka. Yang menjadi persoalan di sini bahwasanya Yesus itu sudah mengunci pintu iman itu. Kok kenapa Muhammad itu malah membuka pintu iman bagi seluruh umat manusia? Tuhan tidak pernah menetapkan keturunan Ismail itu menjadi pintu iman. Tuhan hanya menetapkan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia. Kenapa Muhammad dijadikan sebagai pintu iman? Yesus di sini sudah mengunci bahwasan pintu iman itu harus berasal daripada Bani Israel. Yohanes 14 ayat 6 ini Yesus berkata begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya kalau ada orang yang melalui Muhammad, artinya dia ini menyembah kepada Allah-Allah lain. Dia ini menyembah kepada Tuhan-Tuhan lain. Kalau mau menyembah kepada Tuhan yang benar, Tuhan para nabi yang terkonfirmasi di dalam kitab para nabi, maka harus datang kepada Yesus. Kalau Anda tidak bisa datang kepada Yesus secara langsung, maka Anda harus mengimani secara lisan yang disampaikan kepada murid-muridnya yang sudah didokumentasikan menjadi sebuah kitab yang disebut dengan 4 Injil. Dari 4 Injil inilah kita akan mengenal apa yang disampaikan oleh Yesus secara langsung kepada murid-muridnya. Jadi kalau teman-teman ini mengenal Tuhan daripada bangsa Arab, berarti Anda ini secara tidak langsung menyembah kepada Allah-Allah lain. Bukan Allah yang disembah oleh para nabi yang terkonfirmasi di dalam Alkitab. Bukan. Artinya Muhammad ini memberitakan Tuhan-Tuhan lain. Makanya ketika Tuhan berbicara kepada Musa, bahwasan jangan pernah engkau menyembah kepada Allah-Allah yang disembah oleh bangsa yang ada di sekelilingmu. Tuhan Yesus sudah melarang bahwasan tidak boleh menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Bangsa yang ada di sekelilingmu siapa? Bangsa Arab, bangsa Mesir, bangsa Yordania, bangsa Syria. Itulah yang mengelilingi Israel. Jadi Tuhan yang disembah mereka ini jangan engkau sembah. Maka Muhammad mengatakan, aku hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Tuhan pemilik negeri Mekah. Ya benar, karena Muhammad itu memberitakan Tuhan-Tuhan lain, bukan Tuhan yang diberitakan oleh para nabi yang ada di dalam Alkitab. Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu sudah menjadikan final bahwasan hanya melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub inilah seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Maka Yesus datang untuk menggenapi janji Tuhan kepada Abraham bahwasan dari Yesus seluruh kaum di muka bumi mendapatkan berkat kasih karunia dari Allah melalui murid-muridnya. Ini baru benar. Tetapi kalau Anda mengatakan Muhammad itu diperuntukkan kepada segala bangsa, iya saya tidak membantah, oke. Tetapi dia memberitakan Tuhan-Tuhan lain, bukan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dia memberitakan Tuhan-Tuhan lain itu. Silakan Bang Numa. Iya, baik. Jadi ketika saudara bercerita tentang ajaran agama Islam kemudian Anda mengatakan bahwasanya Tuhan yang diberitakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan yang berbeda dengan yang diajarkan kemudian oleh Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini
dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Ibrahim, membenci kurban hewan, membenci sunnat, membenci tauhid, itu ada orang yang memperbodoh diri mereka sendiri. Tuhannya Abraham Rabbus samawati wal ard. Dikatakan dalam Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5, Yesaya 45 nomor 7 dan seterusnya. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan di langit di bumi. Tak ada Tuhan. Rabbus samawati wal ard. Dan yang kami sembah adalah Tuhan yang datang kepada para nabi. Apa wujudnya? Apa esensi? Apa hakikat Tuhan tersebut? Tak ada yang bisa melihat. Tak ada yang bisa tahu. Hanya dikatakan akulah pencipta, akulah yang awal, akulah yang akhir. Tak ada Tuhan yang lain. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kami menyembah Tuhan tidak perlu kami lihat wujudnya. Kenapa? Tuhan itu maha melihat hati. Ketika di dalam hati kami berbunyi, wahai engkau pencipta langit dan bumi, maka dia yang kami seru itu merasa, oh hambaku lagi memanggil aku. Tapi kalau anda, wahai Yesus, Yesus tak mendengar. Karena Yesus makhluk. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Siapa yang membenci ajaran Ibrahim? Hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Iskala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, aslim, Islamlah kalian, berserah dirilah kalian. Qala, Ibrahim kemudian berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan pencipta seluruh alam semesta. Alam semesta termasuk Mekah, alam semesta termasuk Madinah, alam semesta termasuk Indonesia. Bukan berarti Allah Israel berarti cuma Allah bagi tanah Israel. Allah Yahudi bukan berarti tanah hanya untuk Yahudi, tidak. Ketika dikatakan Rabbus samawati wal ard, maka dia mencakup semuanya. Allah yang saya sembah adalah Tuhan negeri Makassar. Allah yang saya sembah adalah Tuhan negeri Jakarta. Allah yang saya sembah adalah Tuhan negeri Indonesia. Allah yang saya sembah adalah Tuhan negeri alam semesta. Isqala lahu rabbuhu aslim. Lalu kata Nabi Ibrahim ketika diwasiatkan kemudian, wasabiha Ibrahimu banihi wa yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Dan Ibrahim mewasiatkan, mewariskan kemudian ucapan kepada anak-anaknya, termasuk juga keturunan daripadanya, yaitu Nabi Yakub. Wahai anak-anakku, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini, telah memilih ajaran ini, telah memilih dinul ini, telah memilih milah ini untuk kalian. Apa kata Ibrahim? Fala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian mati meninggalkan dunia ini illa kecuali wa antum muslimun, kalian dalam keadaan muslim. Ini ajaran para nabi. Ini ajaran para nabi, dan ini Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada seluruh keturunannya. Makanya di dalam Kejadian 17 nomor 7, aku akan mengadakan perjanjian kekalku untuk engkau Abraham, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, menjadi Tuhan selama-lamanya turun-temurun. Dan itu adalah perjanjian kekal. Tak ada yang bisa membantah kemudian. Permasalahannya adalah di Anda. Permasalahannya itu di Anda. Apakah Tuhannya para nabi itu anak Maria? Ini risiko yang harus Anda pertanggungjawabkan. Sedangkan anak Maria ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, apa kata dia? Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu, bahwa aku melakukan segala sesuatu aku lakukan seperti yang diperintahkan, yang diinstruksikan Bapa kepada aku. Yesus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa. Di mana perintah-perintah Bapa ketika Yesus datang ke tengah Bani Israel? Perintah-perintah Bapa bukan di Perjanjian Baru. Perintah-perintah Bapa termaktub, tersimpul di dalam Perjanjian Lama. Berarti Yesus adalah penganut ajaran Perjanjian Lama. Tetapi
Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan semua perintah yang diperintahkan kepadaku. Lalu kemudian di dalam catatan penulis Yohanes, 1 Yohanes bab 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus hidup? Dia mentaati segala perintah-perintah Bapa yang datang kepadanya. Maka dari itu pengikut Yesus wajib hukumnya sebagai penganut Taurat, bukan sebagai pengikut bom-bom, bukan. Dia harus melakukan apa yang Yesus diperintahkan Tuhan untuk ia lakukan. Karena di dalam kitab saudara, bahkan pengakuan Yesus, dengarkan, dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jadi pengikut Yesus harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Hidup Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel selama 33 tahun, dia hidup melaksanakan segala perintah-perintah Bapa. Berarti dia adalah orang yang soleh, dia adalah orang yang taat kepada perintah Allah. Berarti matinya Yesus mati dalam keadaan muslim. Maka benarlah apa yang dikatakan kemudian oleh Nabi Ibrahim, wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai Isa Yesus Hamasiah anak Maria cucunya Abraham, jangan kau meninggalkan dunia kecuali engkau mati dalam keadaan muslim. Ini nasihat dari Abraham alaihissalam. Saya kira begitu, Bung. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan yang bermasalah di Anda, karena Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub tidak pernah menyembah anak Maria. Silakan. Oke, tunggu, itu bentar. Oke, numpang meme bos, bentar.